Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khairunisa dengan NIM 252210094 akan melaporkan hasil observasi saya terhadap UMKM bakso dan mie ayam Sahuna. Pemaparan yang pertama yakni profil usaha. Nama pemilik usaha yaitu Ucup 5. Bidang usaha yang digeluti kuliner makanan. Tahun berdiri 2017. Alamat di Desa Pujanganom Kidul, RT 2 RW 8, Pujanganom, Kiri Kantor, Wonogiri. Jumlah karyawannya itu 2 orang. Dengan sasaran konsumen yaitu masyarakat umum, terkhusus untuk para pegawai pabrik. Selanjutnya ada omset dan laba per hari, yang terdiri dari biaya bahan baku senilai 390.000, biaya tenaga kerja langsung senilai 70.000, dan biaya overhead variabel senilai 50.000. Jadi total biaya produksi variabel total yaitu 510.000. Selain itu terdapat biaya penggilingan senilai 60.000, sehingga total biaya produksi yaitu 570.000. Untuk harga jual bakso di harga dengan 12.000 dikali 25 porsi sama dengan 300.000. Untuk mie ayam di harga 8.000 dikali 30 porsi sama dengan 400.000, sehingga mendapatkan total omset 300.000 ditambah 400.000 yaitu 700.000. Untuk laba bersih, total omset dikurangi dengan total biaya 700.000 dikurangi 570.000 sama dengan 130. Jadi total laba bersih dalam satu hari itu sekitar 130.000. Pada observasi ini, saya menerapkan materi pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan yang berdasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan perhitungan waktu yang segera dan tujuan yang terbatas. Tujuan dari pembuatan keputusan taktis tersebut adalah untuk memilih di antara beberapa alternatif strategi sehingga keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang akan tercapai. Dalam pembuatan keputusan taktis ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah. Masalah yang dihadapi dalam bisnis itu yaitu kurangnya peralatan seperti pancinya yang kurang besar. Kemudian yang kedua ada gerobak yang digunakan juga kurang besar. Kemudian yang ketiga ada kurangnya lahan tempat. Langkah yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi alternatif. Alternatif yang dapat digunakan dari masalah tersebut yaitu yang pertama membeli peralatan yang lebih besar, kemudian yang kedua membeli gerobak yang lebih besar atau membuat gerobak yang lebih besar, yang ketiga ada menyewa di tempat lain yang lebih luas atau menambah lahan rumah-rumahan di depan warung. Kemudian langkah yang selanjutnya mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif. Alternatif 3, untuk membeli sebuah gerobak yang lebih besar biasanya membutuhkan dana sekitar 3.500.000. Sedangkan alternatif 4, untuk membuat gerobak biasanya membutuhkan dana sekitar 4 juta yang digunakan untuk pembelian kayu beserta biaya tenaga kerjanya. Kemudian langkah yang selanjutnya membandingkan biaya dan manfaat yang relevan setiap alternatif yang layak. Alternatif 3 senilai 3.500.000 dan alternatif 4 senilai 4 juta. Kemudian langkah yang selanjutnya menilai faktor-faktor kualitatif. Faktor-faktor kualitatif adalah faktor yang sulit dinyatakan dengan angka, misalnya keputusan untuk membeli atau membuat suatu produk. Sebagai contoh, membeli gerobak dinyatakan lebih ringan dibanding dengan membuat gerobak. Akan tetapi kita perlu mempertimbangkan bagaimana kualitas kayunya. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu membuat keputusan. Dengan mempertimbangkan masalah kualitas gerobak yang akan didapat, akhirnya pihak pemilik usaha memilih melakukan pembuatan gerobak sendiri. Hal ini dikarenakan gerobak tersebut akan digunakan dalam jangka panjang sehingga kualitas harus tetap diperhatikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurangnya pencocokan antara materi dengan observasi yang saya lakukan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.